Halo, saya Reza Rahadian, saya adalah seorang aktor dan saya akan membahas sedikit banyak tentang transformasi dalam dunia seni peran. Berbicara mengenai perubahan fisik, bentuk suara, dan bahasa tubuh seorang aktor. Dan saya akan bahas secara lengkap di Plaza Indonesia Masterclass. Transformasi dalam dunia seni peran, hal ini yang paling sering dibahas oleh banyak teman-teman aktor, apalagi yang sedang ingin memulai karir sebagai seorang pemain, baik itu di medium film, televisi, maupun panggung. Bagaimana itu transformasi terjadi dan apa itu transformasi dalam seni peran? Kalau saya mengambil contoh salah satu arti dari transformasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai perubahan rupa atau perubahan fisik maupun fungsi. Kalau dalam seni peran, itu bisa dibagi menjadi perubahan fisik seorang aktor dari yang misalnya aslinya seperti ini, kemudian dia merubah fisiknya menjadi seperti ini. Kemudian juga bisa menjadi perubahan warna suara seorang aktor. Seorang aktor punya kemampuan untuk merubah warna suaranya. Saya ini gini-gini orangnya demokratis loh. Kamu pikir saya Kim Jong-un apa? Dan Ainu untuk saya. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara. Tergantung dengan bobot perannya maupun karakter yang akan diperankan. Warna suara juga menjadi sangat penting bagi seorang aktor untuk bisa menghidupkan karakter yang sedang diperankannya. Lalu di bagian ketiga ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh dengan warna suara dan perubahan fisik itu saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Bagaimana seorang aktor kemudian menjelma atau menghidupkan satu karakter tertentu, saya mengambil contoh pada saat saya mengerjakan sebuah peran yang cukup besar artinya dalam perjalanan karir saya sebagai seorang aktor, yaitu memerankan tokoh Baharudin Yusuf Habibie. Dari mulai perubahan fisik, kemudian perubahan suara, warna suara yang berubah tentunya, lalu bahasa tubuh. Hal ini saya pelajari melalui pengamatan saya atau dikenal dalam dunia seni peran observasi. Observasi ini menjadi sangat penting untuk seorang aktor bisa mengamati secara detail bagaimana gerak tokoh yang sedang diamatinya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berbicara, bagaimana jari-jarinya berbicara saat dia mengutarakan sesuatu, lalu kemudian bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana posisi berdirinya, bagaimana posisi ketika Pak Habibie duduk misalnya, atau berjalan, atau berbicara dengan orang macam. Nah, ketiga hal ini menjadi sangat penting ketika kita berbicara tentang transformasi dalam seni peran. Kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan saya secara lebih spesifik lagi tentang perubahan fisik. Apa yang saya jalani lewat peran saya sebagai Habibie adalah sebuah perubahan fisik yang saya rasa cukup signifikan, mengingat bahwa tokoh aslinya sudah memiliki karakteristik yang sangat unik. Bagaimana bentuk wajahnya Pak Habibie, bagaimana kemudian bentuk badannya, caranya dia berjalan gitu ya, posisi kepalanya saat berbicara, posisi jarinya, bagaimana kemudian misalnya jari tengah dengan jari manis itu kalau berbicara tuh cenderung lengket seperti ini, dan kalau Pak Habibie mempoint sesuatu atau menunjuk sesuatu itu biasanya jarinya lebih kepada arah dua. Jadi ini jari telunjuk dan jari tengah itu biasanya menempel. Hal-hal sedetail itu perlu diperhatikan mengingat tokohnya hidup, ada di sekitar kita, dan mungkin orang sudah banyak tahu. Sehingga kalau tidak betul-betul melakukan sebuah riset dan observasi yang clear atau jelas, maka saya rasa orang akan dengan mudah mengcompare antara karakter saya sebagai seorang aktor, Reza Rahadian, kemudian berperan sebagai Habibie. Dan itu akan membahayakan sebenarnya buat saya juga. Nah, di perubahan fisik ini sendiri, dari detail-detail itulah yang saya perhatikan saat saya mewawancarai beliau. Jadi riset itu bentuknya wawancara, kemudian saya memperhatikan beberapa footage atau rekaman-rekaman visual yang beliau punya. Saya cari di berbagai media gitu ya, saya lihat, saya pelajari gitu, kenapa Pak Habibie jalannya cepat, kenapa bentuk kepalanya agak lebih miring sedikit, kenapa bentuk shouldernya lebih tinggi sebelah. Itu semua fisik gitu yang saya tanyakan secara hati-hati juga kepada beliau untuk memastikan bahwa saya mendapatkan jawaban. Sehingga alasan atau motif dari perubahan fisik itu sendiri menjadi sangat jelas. Di perubahan fisik ada beberapa hal yang saya rasa juga penting untuk diperhatikan. Di mana tokoh ini hidup, latar belakang tokohnya, di mana dia tumbuh dan berkembang. Itu juga menjadi sangat penting.
Saya akan membahas ini nanti lebih lanjut lagi tentunya di sesi yang berikutnya. Tapi kita fokus dulu pada perubahan fisik. Itu adalah salah satu contoh yang coba dilakukan oleh seorang aktor atau bisa dilakukan oleh kalian yang sedang mempelajari tentang seni peran. Kalian bisa mengambil figur-figur yang kalian rasa cocok atau kalian rasa wah ini menarik sekali tokohnya, cukup unik untuk kalian develop, untuk kalian kembangkan dan merangkai dan memperhatikan semua detail dengan baik dari mulai cara dia berjalan dan lain-lain. Itu semua bisa kalian perhatikan secara detail lewat tokoh yang akan kalian perankan. Kalau seandainya kita berbicara tentang film yang memotret tentang tokoh tertentu yang pernah ada di zamannya ataupun hidup di sekitar kita saat ini. Dalam dunia seni peran, rasanya berbicara tentang perubahan warna suara seorang aktor itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, ilmu itu dari panggung teater tentang bagaimana seorang aktor mampu untuk merubah karakter suaranya, bobot berat suaranya gitu ya, intonasinya dan kecepatan dia berbicara. Itu ketika kita berbicara tentang tempo, seperti apa, cepat lambatnya dalam berdialog dan lain-lain, itu menurut saya menjadi satu hal yang menarik. Berbicara tentang warna suara dalam sebuah seni peran atau berkaitan dengan transformasi, ketika kita berubah secara fisik, kemudian kita menyesuaikan kira-kira karakter suara apa nih yang paling cocok untuk peran tersebut. Saya ambil contoh, ketika memerankan tokoh Bossman dalam film My Stupid Boss, ya, dengan bentuk fisik yang seperti itu, berbadan cukup besar gitu ya, dengan karakter rambut seperti itu. Lalu saya memperhatikan apalagi yang kurang. Waktu itu saya tidak ketemu tuh. Tapi saya rasa masih ada yang kurang dengan karakter ini. Oh, saya belum menemukan tone suara yang paling tepat atau warna suara yang paling tepat untuk karakter ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menemukan tone suara untuk sebuah karakter yang akan kita perankan. Pertama, sebenarnya cara yang paling mudah adalah kalian bisa mengamati di sekitar kalian. Ini tugas utama aktor juga. Dia harus banyak-banyak melakukan riset dan observasi. Melihat sekitarnya, melihat ruang. Ada berbagai macam warna suara orang di luar sana yang bisa kita perhatikan dan jadikan referensi misalnya. Saya mendapatkan satu referensi warna suara dari seorang yang cukup dekat dengan saya. Lalu saya mencoba untuk mengambil warna suara orang tersebut dan saya masukkan ke dalam karakter Bossman pada saat itu. Mau kamu bayar gaji karyawan lulusan Harvard? Mau. Tempe bener sih. Tiba-tiba saya lihat cocok sepertinya. Presentasi kepada sutradaranya, happy, kayaknya cocok nih suaranya gitu. Nah, suara Bossman ketika dia berbicara dengan bentuk tubuh seperti itu, saya rasa menjadi tepat, pas. Ketika dia memanggil misalnya, Granny, Granny, mau kemana Granny? Ayo, kan saya bertanya ini. Nah, itu adalah sebuah karakter suara yang berbeda dengan suara saya sebagai Reza Rahadian ketika saya berbicara seperti sekarang ini kepada Anda. Jadi buat saya, mencari warna suara yang tepat, mengolah itu, mencoba, Anda bisa coba itu di rumah. Coba-coba aja dari mulai itu kalian bisa cari sendiri gitu. Kalian bisa mencoba-coba dari nonton misalnya melalui YouTube atau platform lainnya, itu bisa kalian coba. Ada banyak sekali jenis suara manusia yang bisa dijadikan referensi. Kenapa menarik membahas tentang warna suara? Karena saya yakin ketika kita memotret sebuah karakter, untuk menjadikan karakter itu utuh, ketika kita mendapatkan sebuah karakter yang spesifik dan bisa diolah lewat warna suara, kenapa tidak dilakukan? Karena itu hanya akan menambah sebuah value terhadap karakter yang akan Anda perankan nantinya. Jadi selamat mencari warna suara yang tepat untuk karakter yang mungkin terpikir atau terlintas atau ditawarkan kepada Anda sebagai seorang aktor melalui observasi dan memanfaatkan indera pendengaran dengan sangat baik. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita tentang transformasi. Rasanya ingin sekali berbagi lebih banyak lagi. Tapi saya akan berbagi tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini atau body language ini menjadi sangat penting dalam dunia seni peran juga. Bagi seorang aktor yang perlu dipersiapkan ketika mereka memasuki sebuah peran tertentu. Kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan? Karena bahasa tubuh mampu merepresentasikan tentang karakter tersebut ketika dia berhubungan dengan lawan mainnya atau dunia di mana dia hidup. Sebagai contoh, ketika saya memerankan
Host Cokro Aminoto. Ini adalah salah satu karakter yang menurut saya sangat sulit gitu ya, salah satu karakter tersulit yang pernah saya perankan. Mengapa? Karena saya tidak punya gambaran tentang bahasa tubuhnya seperti apa. Tidak ada rekam visualnya. Apa yang saya gunakan pada saat itu? Imaji. Imaji seorang aktor itu menjadi penting dalam hal ini. Ketika saya membaca artikel, ketika saya melihat bagaimana Bung Karno misalnya menceritakan tentang sosok Cokro Aminoto di mata beliau, ini menjadi referensi bagi saya untuk kemudian menginterpretasikan karakter tersebut, mencoba-coba mengimaji, oke, kira-kira akan seperti ini karakternya, bagaimana bentuk dia duduk, kemudian dia berbicara, bentuk kepalanya, posisi ya, kemudian bentuk postur badannya, dan cara dia berjalan, bergerak, merespon hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Nah, hal itu buat saya menjadi sangat penting sekali untuk diperhatikan, karena aktor ketika memerankan satu tokoh, lalu dia sudah bertransformasi, fisiknya sudah berubah, kemudian warna suaranya sudah berubah, ditambah lagi diikuti dengan bahasa tubuh. Bagaimana posisi sesederhana dia duduk, bagaimana ketika dari duduk dia berdiri, bagaimana dia berjalan. Dari tokoh-tokoh yang coba saya jelaskan tadi, semuanya kita bisa sama-sama lihat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dari cara-cara tokoh-tokoh tersebut duduk, berjalan, ekspresi wajahnya, kemudian bagaimana cara menengok misalnya, atau merespon sesuatu, mengambil benda, tangannya bergerak ketika dia berbicara, itu memiliki perbedaan-perbedaan. Bentuk tubuh ini kembali lagi, ini bisa didapatkan melalui riset, observasi. Kalau Cokro Aminoto contohnya, tadi saya bilang tidak ada rekam visual, lalu bagaimana nih cara seorang aktor, misalnya Anda memerankan tokoh tersebut, gimana kita bisa tahu bagaimana seorang Cokro itu berjalan dan bergerak? Ada interpretasi murni dari seorang aktor yang bisa diciptakan ketika kita memerankan tokoh tersebut. Ada daya cipta, nah ini penting buat aktor menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencipta, berimaji. Mereka bisa lihat dari artikel yang mereka baca misalnya. Itu contoh yang saya ambil ketika saya harus mempersiapkan diri masuk ke dalam sebuah tokoh, yaitu Host Cokro Aminoto. Bahasa tubuh di sisi lain menjadi faktor yang sangat penting untuk merespon ruang. Ruang di mana tokoh itu hidup. Misalnya, dia adalah tokoh yang hidup di dunia yang saya katakan setnya misalnya di bawah kolong jembatan. Bahasa tubuh yang dia miliki akan sangat berbeda ketika dia berperan menjadi seorang pengacara misalnya, atau orang yang bekerja di sebuah kantor, di gedung mewah gitu. Akan sangat berbeda, akan ada bahasa tubuh yang signifikan. Jadi, bagi kalian, para aspiring actors di luar sana, banyak-banyaklah memperhatikan dunia luar, dunia sekitar kalian, karena itu akan membantu kalian untuk memiliki banyak sekali referensi tentang bahasa tubuh yang bisa kalian perhatikan lebih detail lagi. Itu kira-kira dari saya. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang transformasi dalam dunia seni peran. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua aspiring actors di luar sana. Saya Reza Rahadian, sampai bertemu di Plaza Indonesia Masterclass berikutnya.